Nah, kita pindah ke bab 28 ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala babu maja'a fit tanjim. Bab dalil-dalil yang datang maja'a fit tanjim. Lihat kata Syekh Fauzan artinya dzikru ma yajuzu minhu wa ma la yajuzu minhu. Penyebutan apa yang boleh dan yang tidak boleh, wa dhammuhu wa tahrimuhu wa ma warada minal wa'idi fihi, dan juga celaan dan pengharaman dan dalil yang datang tentang ancaman dalam perkara perbintangan. Wa tanjim, perbintangan yang dimaksud di sini huwa, kasih garis bawah ya, al istidlalu bil ahwalil falakiyati. Yang dimaksud perbintangan kesyirikan di sini adalah berdalil dengan keadaan falak, keadaan perbintangan, keadaan langit, alal hawaditsil ardiyah, akan kejadian-kejadian yang ada di bumi ya. Jadi dia menghubung-hubungkan, oh itu ada bintang ini, artinya di bumi nanti akan begini. Oh itu ada bintang ini, nanti akan lahir seorang ini di bumi. Oh itu ada bintang, nanti tanggal sekian sampai sekian sial ini. Oh itu ada ini beruntung ini, dan yang semisalnya ya. Jadi tanjim itu artinya apa tadi? Berdalil dengan kejadian langit untuk menentukan alias meramal kejadian yang ada di bumi. Wa huwa ma yusamma bi ilmi ta'thir. Kasih garis bawah kalimat ta'thir. Ta'thir. Dan inilah yang disebut dengan ilmu ta'thir ya, pakai hamzah, ta'thir. Nah, perbintangan secara umum ada dua, ya enggak? Yang pertama ta'thir yang pakai hamzah, yang kedua taisir pakai ya. Yang pertama ta'thir, yang kedua ta'thir ya. Ta'thir, yang kedua taisir. Kalau ta'thir ini dalam bahasa Indonesia artinya astrologi. Kalau taisir dalam bahasa Indonesia artinya astronomi. Nah bedanya apa? Ta'thir itu ya yang mengait-ngaitkan kejadian langit dengan takdir, dengan ramalan dan sebagainya. Inilah yang syirik. Sedangkan astronomi, taisir ini mempelajari kejadian ya, perpindahan bulan, bintang ya kan, untuk ramalan cuaca atau untuk menentukan arah mata angin dan yang semisal. Yang ini haram, yang ini boleh. Ngapain? Kebelet banget gak? Hah? Gak usah, sini aja gak apa. Tak kasih udah. Sudah gak apa-apa wis. Berdiri dulu gini. Molet. Yo. Sampai mana? Ta'thir ya tadi. Ini yang disamakan disebut dengan ta'thir. Nah, kenapa kemudian bab ini diangkat dalam kitab Tauhid? Kita baca dulu. Lamma kana ba'du tanjimi batilan. Ketika beberapa ilmu perbintangan yang dimaksud dengan ta'thir ini tadi, ini adalah satu hal yang batil, lima fihi min da'wa musyarakatillahi fi ilmil ghaib, karena adanya seruan alias klaim menyekutukan Allah dalam masalah ilmu ghaib. Jadi dia bisa ngeramal kejadian dengan bintang. Kalau lahirnya tanggal sekian sampai sekian, gugusan bintangnya hari ini bulan ini itu sedang begini. Nanti ramalannya cintanya sedang kacau, rezekinya habis. Pokoknya semisal lah ya. Jadi dia mengklaim mengetahui ilmu gaib dengan modal ilmu perbintangan tadi. Ya, wa ta'alluqil qalbi bi ghairillah, dan kalau sudah begitu dia akan bergantung hatinya pada selain Allah, wa nisbati tasarrufi ilan nujum, dan dia menisbatkan semua pengaturan ini kepada bintang, wa dzalika yunafi tauhid. Hal itu menafikan tauhid. Nek percaya karo itu tadi menafikan tauhid. Maka nasaba an yuqada lahu babun huna yubayyinu fihil mamnu'a wal jaiza minhu. Maka pas sekali ketika dibawakan di bab ini sesuatu yang bisa menerangkan apa yang dilarang dan dibolehkan dalam masalah bintang.
liyakunal muslimu ala basiratin min dalika, agar seorang muslim berada di atas basirah dalam masalah bintang ini. Baik, kita langsung masuk dalam dalil yang pertama. Qala al-Bukhari fi sahihi, berkata Imam Bukhari, ya, ta'liqan, ya, dalam sahihnya. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah. Qatadah ini siapa? Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah taala. Beliau mengatakan khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 perkara. Kata Syekh Fauzan, hadza ma'khudun minal Qur'anil Karim. Dan perkataan ini diambil dari Al-Qur'an. Allah menciptakan bintang itu untuk 3 perkara. Yang pertama, zinatan lis sama. Bintang itu sebagai zinah, apa? Perhiasan bagi langit. Kata Syekh Fauzan, isyaratan ila qaulihi ta'ala wa laqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Dan sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Jadi fungsi bintang yang pertama apa? Hiasan langit. Lalu yang kedua, warujuman lisyayatin, sebagai rujuman, ya, alat pelempar setan. Isyaratan ila qaulihi ta'ala wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, surat Al-Mulk. Ya, lanjutannya yang tadi. Dan kami jadikan bintang itu sebagai pelempar setan. Ya. Lalu yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Ya. Dan alamat, ya, alamat, lihat kata Syekh Fauzan, ai dalalatin alal jihad wal buldan wa nahwi dzalika, yaitu petunjuk kepada arah negeri atau yang semisal. Yuhtada biha ay yahtadi bihan nasu isyaratan ila qaulihi ta'ala wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Ya, agar manusia bisa mengambil petunjuk sebagai isyarat arahnya. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa huwa alladzi, dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian bintang-bintang agar kalian bisa mendapatkan petunjuk arah. Ya, di kegelapan bar itu kegelapan bumi maupun kegelapan laut. Antum pernah naik kapal? Pernah belum? Neng tengah laut. Wah, kalau di tengah laut itu bener-bener raket tok popo. Kiri kanan peteng abu ya. Lautnya nek bengi ketok hitam tok. Wih, ngeri. Terus isone lihat ke atas. Nah, itu kelihatan banget tuh bintang-bintang. Nah, orang yang ahli perlautan biasanya mereka tahu tuh, oh bintang ini arahnya ke sana, bintang ini arahnya ke sana. Bulan kalau tanggal sekian, hari sekian itu biasanya arahnya ke sana begitu. Jadi dengan itulah mereka menentukan arah jalannya. Paham itu? Ya. Ini fungsi bintang yang ketiga. Paham? Jadi fungsi bintang itu ada 3. Apa? Apa Mas Dery? Fungsi bintang ada 1, 2, 3. Iya. Terus faman ta'awwala fiha ghaira dzalika, kata Imam Qatadah, siapa yang mentakwil dalam masalah bintang itu selain dari 3 perkara itu, ai man za'ama, kata Syekh Fauzan, man za'ama fiha ghaira ma dzakarahullahu taala, ya, siapa yang mengatakan tentang bintang itu selain dari 3 yang Allah sebutkan dan dia mengaku mengetahui ilmu ghaib dengan bintang, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah salah. Artinya, ya, haitsu takallama rajman bil ghaib, di mana dia salah karena dia ngomong dengan ramalan-ramalan ilmu ghaib. Wa adha'a nasibahu, lalu dia juga adha'a nasibahu, artinya kata Syekh Fauzan, hadzahu min umrihi, dia menyanyiakan umurnya, bagian dari umurnya. Li'annahu istaghalla bima la faidata fihi bal fihi madaratun, karena dia menyibukkan diri dalam perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan isinya madarat. Ya, wa takallama ma la ilma lahu bihi, dan dia berbicara dengan apa yang tidak memiliki ilmunya. Jadi siapa yang mengatakan bintang itu untuk selain 3 perkara itu, dia telah salah, dia menyanyiakan umurnya, dan dia membebankan dirinya sesuatu yang tidak ada ilmunya. Ini kata Imam Qatadah. Paham ya? Makna global dari asar ini, anna Qatadah rahimahullah yadhkurul hikmatal lati khalaqallahu min ajlihan nujum. Imam Qatadah menyebutkan hikmah dari Allah menciptakan bintang,
kama dzakarahullahu fi kitabi, sebagaimana Allah sebutkan dalam kitabnya, raddan alal ladzina dhaharu fi asrihi, sebagai bantahan atas apa yang muncul pada masa beliau, yang mana orang-orang saat itu ya'taqiduna fin nujumi ghaira ma dzakarahu wa khaliquha fi kitabihi, yang mana orang-orang pada masa itu meyakini bintang itu diciptakan bukan untuk 3 perkara itu, ya. Haula'i qalu bila ilmin, maka orang-orang yang mengatakan bahwa bintang itu untuk ngeramal dan sebagainya ini mengatakan tanpa ilmu, ya. Wa afnu a'marahum fima yadurruhum, dan mereka menghabiskan umurnya dalam perkara yang membahayakan mereka. Wa kallafu anfusahum ma laisa fi makdurihal khusulu alaihi, dan mereka membebankan pada diri mereka apa yang tidak mungkin mereka raih ilmunya, yaitu ilmu gaib kan nggak akan mungkin mereka raih. Wa hakadza kullu man talabal haqqa min ghairil kitabi wa sunnah, kasih garis bawah yang akhir itu. Demikianlah orang yang mencari kebenaran tanpa kitab, tanpa sunnah, hasilnya apa? Tersesat, ya, tersesat. Paham ya? Keterkaitan athar dengan bab anna fihi bayanal hikmati fi khalqin nujum, bahwa jelas sekali di dalam athar ini ada hikmah dari penciptaan bintang, sebagaimana Allah sebutkan dalam kitabnya, waradda ala man za'ama fin nujumi hikmatan tukhalifu ma dzakarahullahu fiha, dan juga bantahan dari siapa yang mengklaim bahwa bintang itu diciptakan untuk hikmah selain dari 3 yang disebutkan itu. Jadi gampangane fungsine bintang kuwi 3 kuwi tok lho, gampangane. Siapa yang mengatakan lebih dari itu, dia salah dia. Ya, Mas Husen sudah sampai mana? Sampai Ngawi atau sampai Bojonegoro? Jadi fungsi bintang hanyalah 3 itu, tidak boleh ditambahi. Ya, paham ya? Kemudian faedah yang bisa kita ambil, yang pertama bayanul hikmati min khalqin nujumi kama dalla alaihal Qur'an. Hikmah diciptakannya bintang sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an, yaitu 3 perkara itu. Kedua, ar-raddu ala man za'ama anna nujuma khuliqat li hikmatin ghairi ma dzakarahullahu fiha. Bantahan bagi siapa yang mengatakan bahwa bintang itu diciptakan tidak untuk 3 perkara itu. Ya, tapi dengan bintang bisa tahu ilmu gaib. Nah, ini semua batil. 3, annahu yajibul ruju'u ila kitabillahi li bayanil haqqi minal batil, bahwa wajib untuk kembali kepada Al-Qur'an untuk menjelaskan yang hak dari yang batil. Yang terakhir, keempat, anna man talabal huda min ghairil kitabi wa sunnah faqada shawaba bahasanya itu. Siapa yang mencari petunjuk dari Quran dan sunnah, faqada shawab, kasih garis bawah. Faqada shawab itu artinya bingung, domblong sebenarnya aslinya. Faqada shawabahu lamma raja'a al-abu min amalihi wara'a thubanan. Ning ngene kitab itu takbir apa qiraah itu. Ketika ada bapak-bapak pulang dari kerja lalu dia lihat ada thuban dan juga ada anjing yang penuh belepotan darah, faqada shawabahu. Bapaknya faqada shawabahu. Wa dhanna anna thu'bana iftarosa waladahu, dan dia mengira kalau ularnya memangsa anaknya. Itu di pelajaran ada ya? Qiraah apa itu ya? Enggak. Ini maksudnya kalimat faqada shawab itu loh. Faqada shawab itu artinya wah, domblong, ora iso ngalor ora iso ngidul. Orang kaget banget ngerti apa? Ada ceritanya nih buku antum masalahnya. Ada anak ditinggal sama bapaknya nyari kayu, ya kan? Terus ditemani sama ada anjing, tapi ternyata ada ular di situ. Wah, balik-balik dia lihat ularnya berdarah, anjingnya ya berdarah. Wah, dia kira, jangan-jangan anakku ki mau sing dibunuh. Wah, ternyata yang terjadi anjingnya berkelahi sama ular, anaknya selamat. Awal kali datang dia terperangah, faqada shawab itu terperangah. Di kitab itu qiraah itu kalau nggak salah, lupa. Apa ora maca ya? Ada tuh kisahnya itu? Nggak ada wes. Ketok anak ning
lali. Yaitu kalimat faqada shawab. Maka kembali ke sini, siapa yang nyari petunjuk selain dari Al-Qur'an, bingung dia. Ya, bingung, domblong istilahnya. Wa dhayya waqtahu wa takallafa ma la faidata lahu fil wusul ilaihi, dan dia menyanyiakan apa? Waktunya dan membebani apa yang tidak bisa dia raih. Baik, paham ya? Satu lagi. Oh, dua lagi selesai nih. Pendek-pendek. Sekalian istirahatnya jam 10. Ya kan, dibalik. Ya, selanjutnya wa kariha qatadatu ta'alluma manazilal qamari wa lam yurakhis fihi Ibnu Uyainah.